Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bos Niti. Kembali lagi di konten podcast Sekolah Bos Wabina Insani. Kali ini masih bersama dengan hostnya nih, yaitu Ate. Nah, teman-teman Bos Niti, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dari teman-teman SMP Bos Wabina Insani. Tapi sebelum kita kenalan sama teman-teman dari SMP, aku mau spill sedikit dulu nih apa sih yang bakal kita bahas di konten podcast kali ini. Jadi, kalau teman-teman lihat nih di Instagram kita itu banyak banget video-video kegiatan kita. Dan salah satunya adalah English Camp ke Bandung. Apa sih itu English Camp dan gimana prosesnya di sana dan apa aja yang teman-teman dari Boswa School lakukan di sana? Kita kupas tuntas hari ini. Oke, langsung aja kita sapa dulu yuk tamu spesial kita hari ini. Halo. Halo sobat-sobat Bos Niti. Boleh dong nih kenalan dulu ke sobat-sobat Bos Niti yang lagi menonton. Mulai dari yang sebelah kanan mungkin. Halo sobat-sobat Bos Niti. Perkenalkan, nama aku Aisyah Yumnafita. Aku dari kelas 8D dari SMP Bina Insani. Halo Sobat Bos Niti, perkenalkan nama saya Danisa Khairina Diandra dari kelas 8A dari SMP Bos Wabina Insani. Oke, di sini kita bersama dengan Danisa dan juga Yumna. Oke, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, mungkin teman-teman Bos Niti belum tahu kalau English Camp itu program yang memang sudah tahunan dari Sekolah Bos Wabina Insani. Tapi nggak hanya Sekolah Bos Wabina Insani aja nih teman-teman. Kemarin program English Camp ini yang kita jalankan ke Bandung itu juga diikuti oleh sekolah dari Cilegon. Betul teman-teman? Betul. Oke, langsung aja nih kita tanya-tanya ya kepada Danisa dan juga Yumna tentang program English Camp ini. Karena kalian kemarin ikut, kalau boleh tahu nih, apa aja sih proses persiapan yang kalian lakukan untuk mengikuti program English Camp ini? Mungkin boleh mulai dari Danisa dulu. Yang pasti yang harus kita siapin itu mental ya, apalagi jauh dari orang tua. Terus mungkin kalau misalkan harus cuci baju, itu cuci baju sendiri. Jadi yang biasanya dicuciin harus mandiri gitu. Tapi kadang juga orang tua dipersilahkan untuk menjenguk anak-anaknya di sana gitu. Oke, berarti memang sebelum ikut program ini kalian harus mempersiapkan mental dulu ya. Iya. Biar ready gitu. Iya. Karena kan ketemu juga sama teman-teman dari yang dari Cilegon ya. Oke, Betul. gimana kalau pandangan dari Yumna nih? Apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin karena kalau dari kelas 7 awal kita masuk, kita udah dikasih tahu kalau misalnya ada timeline Bina Insani di mana SMP kelas 8 itu memang diikutkan English Camp. Terus saat kita kelas 7 juga kita udah ngelihat bahwa kelas 8 yang tahun lalu udah pernah ikut English Camp, dan jadi kita udah lumayan kenal nih sama English Camp. Mungkin persiapan dari aku yaitu obat-obatan, terus persiapan karena di sana kan mungkin kita harus mandiri karena kita bisa down karena cuaca di sana. Jadi siapin obat-obatan yang pasti. Terus di sana tuh kita belajar mandiri, jadi udah harus bawa persiapan kayak alat cuci baju, gantungan gitu. Mungkin dari aku. Oke, berarti memang kalian di program itu dilatih untuk mandiri ya. Kalau boleh tahu, siapa aja sih yang ikut ke sana selain dari murid nih, dari Sekolah Bos Wabina Insani, kan ada sekolah juga dari Cilegon. Kalau dari guru-gurunya mungkin siapa aja yang ikut? Kalau dari guru-guru di kelas 8 itu tuh ada dari wali kelas. Oke. Terus sama ada dari beberapa wakasek seperti Pak Topan, Pak Aisar sama Pak Ridwan, namun Pak Ridwan cuma sehari. Oh, oke. Berarti ada gak cuma murid tapi guru-guru juga mendampingi di sana ya. Iya. Oke. Selama prosesnya kalian ada misalnya dibimbing atau diajar sama siapa di sana, kan pasti kan ada yang kalian dapat gitu ya di sana. Kira-kira gimana? Jadi untuk di English Camp di sana, di Bandung sana, kita itu dibagi jadi 5 kelas yang ada tingkatannya, yaitu pre, intermediate sama reguler. Nah itu di setiap kelas kita diajar sama satu teachernya. Tapi ada juga hari dimana yang ngajar kita itu native speaker dari luar negerinya langsung gitu. Oh, keren banget, ada native-nya berarti datang ya. Iya. Itu khusus di program English Camp aja atau emang itu native dari SMP Bos Wabina Insani yang ikut ke sana? Kayaknya itu tuh dari program English Camp langsung, soalnya yang aku dapet tuh dari Kolombia atau dari Spanyol. Wow, keren banget ya. Kalau boleh tahu pas di sana Danisa dan Yumna masuk ke tingkatan kelas yang mana nih? Kan tadi kata dibagi ada kelas-kelasnya ya.
Ya kalau misalkan aku lihat dari sertifikat yang aku dapat, aku masuk di pre-intermediate. Oke, kalau Yumna? Aku sama kayak Dennis. Oh, oke. Berarti kalau kita boleh tarik kesimpulan nih, kegiatan di sana kalian juga belajar tentang ya seperti namanya English Camp gitu ya. Kalian belajar bahasa Inggris dan juga ketemu sama native. Berarti seru banget dong ya pengalaman di sana. Seru. Mungkin kalau boleh lebih jauh nih, ceritain juga dong apa aja sih kegiatan yang lebih detail gitu ya, selain kalian ada kelas sama native dan mungkin kelas-kelas lain gitu, apa aja kegiatan di sana yang kalian ikutin? Mungkin boleh dari Danisa dulu. Selain ada kelas-kelas di sana, kita juga setiap harinya, apalagi terutama di pagi, kita diajak senam, olahraga, dan ditutup dengan games-games gitu. Dan gamesnya juga nggak hanya di pagi hari, kadang di kelasnya juga diawali dengan game-game dulu gitu. Oke. Kalau boleh tahu, karena namanya English Camp, apakah gamenya juga berbahasa Inggris? Oh iya. Oh, udah pasti ya? Iya. Berarti kalian percakapan juga pakai bahasa Inggris di sana? Iya. Oh, oke. Kalau misalnya ada teman-teman yang bisa dibilang kayak belum lancar nih bahasa Inggrisnya, gimana tuh dari teman-teman yang mungkin udah lebih fluent gitu di bahasa Inggrisnya? Jadi kemarin tuh kita tuh ada yang namanya English Hour, di mana memang kita diwajibkan pakai bahasa Inggris. Tapi untuk teman-teman yang memang belum lancar dalam bahasa Inggris, dibolehkan seperti anak-anak Jaksel. Oh, kayak bilingual gitu ya? Jadi Bilingual, oke. setengah-setengah Inggris sama setengah-setengah Indonesia. Namun jika memang semua kata dalam bahasa Indonesia, kita mendapatkan yang namanya Magic Card, di mana kita tuh harus ngehafalin beberapa kosakata ataupun kalimat dalam bahasa Inggris yang nanti wajib diteskan ke tutors. Iya. Oh, oke. Berarti kayak misalnya kita lagi ngobrol nih, kita kan pakai full bahasa Indonesia kayak gini. Iya. Itu nanti bakalan dapat magic card itu gitu ya. Iya. Berarti harus bener-bener disempilin 1-2 kata bahasa Inggris gitu ya. Misalnya kayak literally gitu, kayak I want to go to, kayak gitu-gitu Iya, harus ada betul, minimal kayak gitu. Oh, oke. Berarti memang mau nggak mau dalam tanda kutip dipaksa untuk terbiasa pakai bahasa Inggris ya di sana ya. Oke, dari yang kalian udah jalankan gitu ya di English Camp ini, karena kalian juga dibiasakan untuk dalam penggunaannya pakai bahasa Inggris, terus kalian juga dapat banyak kelas-kelas materi dan lain sebagainya. Apa sih manfaat yang paling kalian rasakan dari program English Camp ini? Mungkin boleh dari Yumna dulu. Setelah aku dari English Camp, jujur aku tuh masih agak bingung kalau ke sekolah mending pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Kenapa tuh? Soalnya terbiasa pakai bahasa Inggris kan di sana. Oh, Jadi kalau oke. misalnya pakai bahasa Indonesia di sekolah tuh kayak gak terbiasa. Soalnya di sana kalau bahasa Indonesia, hey no Indonesian language, Oh, magic card oke. gitu. Jadi kita tuh langsung dikasih magic card. Habis itu pas di sekolah, aku tuh kayak jadi ngomong sama temen-temen tuh setengah-setengah Inggris sama setengah-setengah Indonesia. Oh, oke. Kalau dari Danisa gimana? Kayak Yumna, yaitu kita jadi lebih fasih berbahasa Inggris. Apalagi dulu tuh aku awal-awal di English Camp, awal-awal nyoba ngomong pakai kalimat-kalimat bahasa Inggris tuh kayak kok agak cringe gitu, tapi ternyata lama-lama biasa aja gitu. Oke, berarti mungkin karena kita terbiasa mendengar di lingkungan kita lebih ke dominan bahasa Indonesia ya. Iya. Jadinya ketika mendengar yang full bahasa Inggris agak tidak biasa gitu Iya. ya. Tapi sebetulnya ya teman-teman, sekarang tuh emang kelihatannya ya banyak juga orang-orang yang di luar sana, teman-teman Busniti juga yang emang pengen bisa bahasa Inggris gitu. Karena kan di sekolah Bos Wabina Insani sendiri ini kan kita memang ada program Cambridge juga ya, di mana memang ada kelas native-nya juga, terus emang banyak siswanya juga yang bilingual gitu, yang ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Jadi menurutku ya nggak apa-apa banget kalau teman-teman emang pengen ngobrol di sekolah gitu pakai bahasa Inggris, jadi kayak melanjutkan apa yang memang udah kalian alami di pengalaman di sana gitu ya, biar nantinya terbiasa. Dan kita juga harus menekankan budaya kalau bisa bahasa Inggris itu bukan pengen kelihatan sok keren atau apa, tapi memang itu skill yang harus kita punya di era sekarang ya. Iya. Iya, benar. Oke, mungkin sekarang dari sisi sosialisasinya nih, karena kan dari teman-teman Bosniti udah merasakan manfaatnya gitu ya, terutama di skill bahasa Inggris. Karena kalian juga digabung sama teman-teman dari Boswa Al Azhar Cilegon, gimana sih rasanya, pendapatnya, atau mungkin kayak kesan ketika bertemu sama mereka dan proses kalian komunikasinya tuh gimana? Mungkin boleh dari Danisa dulu. Awal aku ngelihat dan ketemu anak-anak Cilegon itu, aku malah agak ada rasa takut gitu mau ngobrol sama mereka gitu. Kenapa tuh? Takutnya ya agak ada perbedaan gitu. Oke. Terus pokoknya ada satu momen di mana
gamesnya itu dicampur antara Bosowa Bogor dengan Bosowa Cilegon gitu, dan akhirnya itu jadinya kita bisa berteman gitu. Jadi bonding Iya, ya, bonding. jadi bonding. Oke. Kalau dari Yumna gimana? Kalau dari aku, kan kelas aku tuh dicampur antara Cilegon sama yang BI. Kalau kelasnya Danisa full anak BI. Iya. Nah, kalau dari kelas aku memang karena kelasnya dicampur, kita bisa lebih bergaul sama anak-anak yang Cilegon. Itu tuh seru banget, terutama waktu kita awal kenalan. Karena di sana tuh kita tuh dibolehin main games terus. Jadi itu kan kelasnya tuh selalu dilanjut sampai tengah malam. Tengah malam kayak jam setengah 10, 9. jam 9. Terus kita tuh di sana tuh main bedak. Jadi kalau misalnya kita salah, kita main bedak. Jadi memang membuat hubungan antara Cilegon sama BI itu akrab. Jadi waktu hari terakhir memang sedih banget harus berpisah sama anak. Iya. Wow, berarti kalian kalau boleh tahu berarti selama berapa hari? Seminggu ya? Iya, Seminggu ya, Scam. Baru seminggu tapi kalian udah ngerasa erat banget ya pertemanannya. Iya, Jadi betul, udah kayak bonding banget nih gitu. Apa setelah dari situ kalian ada kayak janjian terus jadi bestie kayak nanti kita main yuk kesini kemana-kemana, atau misalnya kalian jadi punya grup sendiri gitu untuk nanti ketemu lagi gitu, ada nggak? Enggak sih, tapi kalau dari aku masih ada beberapa yang masih chat sekarang. Oh, oke. Jadi kayak masih dekat. Dan ada juga yang kita tuh janjian nanti pas checkpoint, nanti kita bakal ketemu lagi terus bakal ngobrol. Wow, seru banget jadi punya teman baru ya dari Iya. program English Camp ini. Nah, teman-teman Bos Niti, di SMP Bosowa Bina Insani ini program English Camp itu benar-benar bagus banget ya. Tadi manfaatnya udah kita dengar juga, dan juga bisa menambah networking juga ya, teman-teman. Keren. Oke, tadi kita udah juga bahas sosialisasi di sana dan terkait bahasa Inggris. Kalau boleh tahu kan namanya English Camp ya. Iya. Campnya itu berarti kalian ketika menginap itu tidurnya dibagi kamarnya seperti apa? Kalau misalnya aku lihat ya dari video-video di konten itu kan kalian ketika sholat kan wah bersama gitu kan, di aula makan juga bersama. Nah, kalau dari sistem tidurnya gimana? Dibagi-bagi juga ke kamar atau kayak ada baraknya gitu? Jadi waktu awal sebelum EC, kita tuh ditanya mau sekamar sama siapa. Jadi sekamar itu harus ada 4 orang. Kalau misal kurang, nanti tuh di anak-anak yang tidak mau pakai kamar, nanti tuh dimasukin ke 4 itu. Terus nanti kita tuh dapat kamar di mana isi 4 orang, itu tuh ada 1 kasur gede sama 2 kasur di bawah. Tapi beda-beda, ada yang sampai 7 kasur gitu. Soalnya villa itu berbeda-beda, ada yang kayak bentuknya rumah tapi lebih banyak isinya. Terus ada yang bentuknya kamar. Terus di situ tuh kita tuh tidur bareng-bareng, kayak sempit-sempitan. Oke. Tapi jadi lebih ngerasa deket juga ya berkat dari itu ya. Biasanya kan kalau perempuan gitu ya, ketika udah waktunya tidur ada girls talk gitu ya. Kadang ada kayak ngomongin apa pengalaman seru kalian gitu, bahkan sampai mungkin tidurnya tengah malam saking serunya cerita, bener gak sih? betul. Nah, kira-kira dari pengalaman English Camp itu perubahan apa sih yang paling kalian rasain? Mungkin boleh dari Danisa dulu. Perubahannya yang kayak tadi yang aku bilang, aku jadi tahu kalau misalkan ngomong bahasa Inggris itu bukannya sok keren, tapi emang dibutuhkan di era sekarang itu. Terus juga jadi tahu gitu rasanya tidur bareng temen 7 hari berturut-turut barengan gitu. Oke, kalau dari Yumna? Kalau dari aku di sana tuh kita belajar tampil. Jadi ada di mana hari kita nunjukin talent yang ada di kelas kita. Aku waktu itu jadi MC, terus aku lebih berani buat ngomong bahasa Inggris apalagi di depan umum. Di depan teman-teman lain ya. Soalnya biasanya aku tuh masih takut untuk berbicara dalam bahasa Inggris, apalagi di depan umum. Semenjak EC aku lebih berani. Oke, aku boleh nggak sih nyoba kalian ngomong pakai bahasa Inggris biar teman-teman Bos Niti juga tahu skill bahasa Inggris kalian. Mungkin boleh nih, misalnya kalian ngomong bahasa Inggris dengan perkenalan, misalnya dari hobi dan juga cita-citanya gitu. Boleh mungkin kita coba dari Danisa dulu? Hello, Boss Niti friends. My name is Danisa Khairina Diandra. I'm from SMP Bosowa Bina Insani, from class 8A. And my hobbies are cooking, baking, and crafting. And my dreams is I want to be maybe a chef. Wow, keren. Karena dari hobinya udah cooking and baking, terus dream jobnya juga mau jadi chef ya. Iya. Oke, mungkin sekarang Yumna boleh kita coba. Hello, Boss Niti friend. My name is Aisyah Yumna Viva. People usually call me Yumna. I'm from 80 from SMP Bina Insani. My hobby is singing and traditional dancing. I have a dream to be a lawyer soon.
Wow, keren keren keren. Bener-bener kelihatan banget ya dari kalian percaya dirinya ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya. Mungkin skill kalian juga terasa banget ya dari program English Camp ini. Mungkin terakhir ya, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan nih untuk teman-teman Bosniti yang mau masuk ke SMP Boswabina Insani, atau mungkin yang dari SD Boswabina Insani, rekomendasi kira-kira kenapa harus banget ikut program English Camp ini? Mungkin boleh dari Danisa dulu. Kalau pesannya sih, manfaatin waktunya di sana karena nggak mungkin terulang lagi. Terus berteman sama anak-anak Cilegon juga, karena kalau aku mulai deketnya itu pas akhir-akhir gitu, jadi agak sedikit nyesel kenapa nggak dari awal gitu. Oke, berarti manfaatin waktu sebaik Iya. mungkin ya. Kalau dari Yumna sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, karena kita lumayan lama di sana, terus bondingnya tuh cukup erat, jadi I feel like emang kayak family aja gitu di sana. Di treat kayak benar-benar keseharian yang ada di rumah, tapi bedanya waktunya tetap diatur. Kayak jam segini ngapain, jam segini ngapain. Kita tuh dilatih buat mandiri dan gitu. Cuman emang sama kayak Danisa, aku tuh baru dekat sama anak-anak Cilegon di akhir-akhir, terus lumayan nyesel juga kenapa kayak gak memanfaatkan waktu aku di sana. Aku bisa lebih dekat sama anak-anak Cilegon, terus bisa menambah relasi juga. Menurut aku, Bos Inti yang akan masuk ke SMP Bina Insani wajib banget harus ngikut ke EC ini. Soalnya seru banget, terus feel like a family. Oke, berarti emang udah ada testimoninya langsung nih ya dari Danisa dan juga Yumna kalau program ini seru banget dan kalian harus manfaatin relasi dan juga manfaatin waktu yang kalian punya ya ketika ke sana ya. Jadi biar jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada kayak aduh ketakutan gitu ya, karena hadapi aja gitu ya, karena waktunya juga singkat, walaupun singkat tapi tetap bisa ngebonding kalian di sana. Oke, mungkin itu aja. Mungkin terakhir nih untuk closingnya, boleh kasih satu kata yang mendeskripsikan program English Camp. Boleh dari Danisa dulu. Fun. Oke, dari Yumna. Excited. Oke, fun and excited. Emang program ini sangat seru dan bikin kita bersemangat banget ya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Danisa dan juga Yumna yang udah sharing-sharing ke teman-teman Bosniti semua mengenai program English Camp ke Bandung di tahun 2026 ini. Dan teman-teman Bosniti jangan sampai ketinggalan program-program lainnya dan info-info selengkapnya lagi di konten-konten podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.